Dan tentu saja saya bangga sebagai senior bahwa beliau menjadi calon presiden. Peluang beliau sangat kuat untuk menjadi presiden. Ini dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Jika kita ingin republik lebih baik, jika ingin keputusan lebih baik, maka orang-orang baik harus mau masuk ke dalam politik. Saya nggak bilang Bapak menandatangani itu sebagai seorang pribadi, Pak. Tapi di situ jelas disebutkan, di situ jelas disebutkan bahwa persetujuan atau dorongan atau desakan yang Bapak lakukan itu dilakukan atas tanggung jawab Bapak terhadap warga DKI Jakarta. Tapi juga seorang yang betul-betul memiliki satu pemikiran yang jauh ke depan tentang pembangunan Indonesia. Karena tepat beliau menjadi gubernur dan lebih tepat lagi bahwa beliau nanti akan jadi presiden. Politik ke depan adalah untuk melanjutkan pembangunan, dan untuk melanjutkan pembangunan harus ada dua unsur partai politik terbesar di Indonesia, yaitu PDIP dan Partai Golkar. Bila orang baik masuk politik dipermasalahkan dan orang bermasalah masuk politik tidak dipermasalahkan, maka bangsa ini sedang menghadapi masalah. Anda jangan kemudian menjadi pihak-pihak yang biasa memaksakan. Anda menginginkan Bapak Bapak bagaimana dapat mengatakan bahwa ini adalah satu tindakan pemaksaan? Apakah tidak cukup waktu berbulan-bulan yang lalu untuk mempelajari bahwa Pergub itu adalah aturan yang menindas? Harus dipahami bahwa beliau memberikan dukungan kepada Pak Anies karena Pak Akbar Tanjung sekarang ini sedang berkeliling ke seluruh Indonesia, ke DPD-DPD provinsi se-Indonesia, termasuk kemarin saya juga menerima Pak Akbar Tanjung di Bandung, mensosialisasikan dan memotivasi para kader untuk mendukung Pak Erlangga Hartarto sebagai calon presiden dari Partai Golkar. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? Bismillahirrahmanirrahim. Kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Tentang bagaimana saya anggota dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi. Saya terlibat aktif dalam perjuangan rakyat Pancoran. Bukan bagaimana. Semua itu bagian dari demokrasi, ada persyaratannya. Untuk mengusung itu kan harus masuk parliamentary threshold. Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar, Akbar Tanjung, mengklarifikasi pernyataannya ihwal dukungan terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Klarifikasi itu disampaikan Akbar setelah pernyataannya diluruskan dua elit Partai Golkar, Wakil Ketua Umum Ahmad Doli Kurnia dan Ketua Dewan Pakar Agung Laksono. Setelah itu, Akbar mengaku tidak memberikan dukungan kepada Anies di pemilu 2024 mendatang. Mulanya Akbar mengaku mendukung Anies untuk maju sebagai capres di pemilu 2024. Ia sampaikan di acara peresmian Monumen Tritura 66 yang direlokasi ke Taman Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 5 Oktober 2022. Karena itu saya juga pakai baju kuning, karena saya juga dukung beliau Anies Baswedan sebagai calon presiden, kata Akbar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia lalu meluruskan. Ia bilang pernyataan Akbar itu hanya bersifat normatif karena Anies telah dicalonkan Partai Nasdem. Itu hanya pernyataan normatif saja. Bicara soal tanggapan seorang tokoh menanggapi pencapresan seseorang, sebatas seperti mengucapkan selamat saja kepada Anies, kata Doli dalam keterangannya, Kamis 6 Oktober 2022. Menurut Doli, Akbar Tanjung sebagai politikus senior saat ini konsisten mendukung Airlangga Hartarto yang merupakan capres Golkar hasil musyawarah nasional atau Munas dan rapat pimpinan nasional atau Rapimnas. Selain itu, ia berpendapat pernyataan Akbar Tanjung tidak spesifik merujuk Pilpres 2024.
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono juga ikut meluruskan. Menurutnya, dukungan Akbar hanya sebatas memberikan ucapan kepada Anies yang kala itu baru resmi dideklarasikan Partai Nasdem. Pak Akbar Tanjung juga tahu tujuan partai sudah ditetapkan untuk Pak Airlangga. Jadi soal dukungan ya, tetapi dia memberikan congratulations sebagai capres, tapi bukan dukungan. Memberikan selamat atas dipilihnya beliau sebagai capres, kata Agung. Setelah itu, Akbar mengeluarkan pernyataan baru. Dia mengaku tidak memberikan dukungan kepada Anies di pemilu 2024 mendatang. Saya tidak menyatakan mendukung itu pencapresan Anies, kata Akbar Tanjung di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu 16 Oktober 2022. Akbar mengklaim sebatas menghormati keputusan Anies menjelang tahun politik 2024. Akbar mengatakan Anies adalah juniornya saat dulu berada di organisasi yang sama di Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Akbar mengklaim sebatas menghormati keputusan Anies menjelang tahun politik 2024. Akbar mengatakan Anies adalah juniornya saat dulu berada di organisasi yang sama di Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Anies Baswedan, junior saya dalam organisasi yaitu HMI, kami. Sebagai junior tentu saya hormati, junior saya hormati, ujarnya. Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali menyatakan bahwa pernyataan Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Akbar Tanjung yang mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden di pemilu 2024 merupakan kejutan. Kejutan tersebut, kata dia, ditujukan kepada orang-orang yang telah menyindir keputusan partainya di media sosial. Menurutnya, dukungan itu pun membesarkan hati dan menambah semangat partainya karena datang dari sosok sekaliber Akbar Tanjung. Akbar bukan tokoh kacang-kacang, bukan tokoh kaleng-kaleng. Pernyataan itu jadi satu amunisi, penyemangat baru bagi Nasdem dengan Pak Anies dan relawan Anies, kata Ali saat dihubungi Kamis 6 Oktober 2022 lalu. Bahwa bila pernyataan Akbar itu benar, itu jadi sesuatu yang luar biasa, sangat-sangat surprise buat perjuangan Anies, bikin orang-orang yang nyinyir di medsos, tambahnya. Namun ia menegaskan dukungan Akbar itu bersifat pribadi. Menurutnya terlalu cepat bila pernyataan Akbar itu diartikan sebagai sinyal bahwa Golkar akan berkoalisi dengan Nasdem dan mengusung Anies di Pilpres 2024. Menurutnya Golkar memiliki mekanisme sendiri dalam mengambil keputusan. Pernyataan Akbar hari ini kita terjemahkan sebagai pernyataan pribadi. Tentunya kita tidak bisa pandang Akbar seorang diri. Dia salah satu orang berpengaruh di Golkar. Di belakang dia masih banyak kader yang setahu saya masih sangat loyal terhadap beliau, ucap Ali.